HP ku jadi rusak gara-gara kejadian kemarin. Kenapa sih? Kita harus balik lagi ke rumah busuk dan jelek ini. Ya mau gimana lagi, Nek? Nenek mau kita tinggal di pinggir jalan. Udah untung loh kita punya tempat tinggal, Nek. Tempat tinggal? Tempat tinggal yang kumuh dan jelek ini kamu bilang tempat tinggal? Ini tuh gak layak ditinggali, Cuk. Ya terus kita mau kemana lagi, Nek? Kita mau balik lagi ke rumahnya Om Suryo yang udah dijaga sama ajudannya itu? Atau kita mau balik lagi ke rumah Papa yang sekarang udah rata sama tanah gara-gara dijarah dan dibakar sama pendemo? Yes, padahal kita udah enak tinggal di rumah yang mewah dan besar kayak waktu itu. Tapi kenapa kita tiba-tiba diusir sama Suryo dan Bianca? Yes, ini semua gara-gara kamu, Cuk. Ini pasti gara-gara kamu dekat sama Rafin. Nek, kenapa jadi nyalahin aku sih, Nek? Ya, emang gara-gara kamu lah, Cuk. Gara-gara kamu dekat sama Rafin, kita jadi dimarah sama Suryo dan Bianca. Emang kenapa kalau aku dekat sama Rafin, Nek? Emang kenapa? Ya kalau dekat sebagai teman doang sih gak apa-apa ya, Cuk. Tapi kalian berdua saling suka, kan? Kelihatan sekali dari mukamu kalau kamu emang suka sama Rafin. Terus kenapa kalau aku emang suka sama Rafin, Nek? Emang gak boleh? Emang salah, Nek? Ya salah lah, Cuk. Salah karena kalian berdua itu berbeda. Rafin itu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini, sedangkan kamu adalah anak narapidana. Harusnya kamu itu sadar, Cuk. Kalau kamu sadar, kita gak bakal diusir kayak gini. Dan kita gak bakal jadi gelandangan. Tapi dari dulu kamu emang bodoh. Mana ngerti hal kayak ginian. Sekarang kita jadi susah, kan? Maaf ya, Nek. Gara-gara aku, kita jadi gelandangan lagi kayak gini. Seorang Feli minta maaf. Kenapa anak ini? Kenapa semenjak dia suka sama Rafin, sifatnya jadi aneh? Ada apa dengan anak ini? Apa dia sudah mulai berubah? Maaf ya sekali lagi, Nak. Kamu gak usah minta maaf kayak gitu. Lebih baik sekarang kamu cari solusi. Gimana caranya biar kita bisa hidup enak? Atau kamu minta aja sama mama kamu, Feli? Minta sama mama? Minta apa, Nek? Ya minta uang sama mama kamu, Feli. Atau minta tinggal di rumahnya yang mewah. Mamamu kelihatannya udah baik loh sama kamu, Feli. Kamu tinggal minta aja sama dia. Dan dia pasti bakal nurut sama kamu. Aku gak mau. Aku gak mau manfaatin uangnya mama. Aku udah terlalu banyak nyusahin mama, Nek. Aku udah terlalu banyak salah sama mama. Jadi aku sekarang bakal berusaha sendiri. Berusaha? Maksudmu apa, Cu? Emang apa yang kamu bisa lakuin sendiri, ha? Aku bakal kerja, Nek. Aku bakal cari uang sendiri. Aku gak mau nyusahin orang-orang lagi, Nek. Apalagi mama. Kita itu dulu udah jahat banget sama mama, Nek. Nenek gak malu minta uang sama orang yang dulu udah nenek jahatin. Sekarang kita harus berusaha sendiri, Nek. Ini karma kita. Karena dulu kita udah jahat sama orang-orang. Kamu udah berubah sekali ya, Cuk. Sok bijak sekali kamu sekarang. Bukan sok bijak, Nek. Kita emang hidupannya kayak gini sekarang, Nek. Ini adalah hasil dari perbuatan kita dulu. Aku gak boleh diem aja. Aku harus cari kerja sekarang. Cu, kalau kamu kerja gimana sekolah kamu, Cu? Susah sekali dikasih tahu anak itu.
liburan kayak gini emang enak sih. Tapi kalau lama-lama gabut juga ya. Aku dari tadi scroll terus, bosan banget. Kalian mau ngapain emangnya? Mau keluar negeri nggak? Aku bakal bayarin kalian kalau kalian mau keluar negeri. Ya dulu deh, Put. Ya ampun, ganteng banget. Siapa, Jas? Ini loh, ada bule. Pasti lihat video cowok orang luar lagi kan? Ya terus emangnya kenapa? Jujur ya, aku tuh pengen banget loh punya pacar bule. Hah? Kok tiba-tiba banget? Lah, Jess, kamu kan udah punya Tono, Jess. Iya, Tono bukan punya aku. Tono nanti nangis loh denger kamu ngomong kayak gini. Apaan sih kamu, Sar? Pokoknya aku pengen punya pacar bule. Astaga, Jess. Emangnya kalau ada bule yang suka sama kamu bisa ngobrol? Nah kan, paling dia nanti ngomong apa, kamu jawabnya hehehehe doang. Aku masih bisa dikit kali. Dikit tuh dikit gimana? Ya, hello, thank you, good morning, I love you. Itu mah basic banget. Kalau dia ngajak ngobrol panjang gimana? Masa kamu jawab good morning terus? Ngeselin banget sih kalian. Tapi Sari emang bener sih, kalau kamu emang pengen ngobrol sama orang luar, minimal harus ngerti basic English dulu. Nah itu masalahnya, aku pengen belajar, tapi males kalau ribet. Aku juga gitu, aku pengen belajar bahasa Inggris, tapi kalau berat, aku langsung jadi malas. Kalau kayak gitu, kalian cobain ini deh. Apaan? Duolingo. Yang burung hijau itu ya? Iya, aku juga baru coba dan ternyata enak banget loh buat pemula. Emang bisa buat belajar bahasa Inggris dari awal? Bisa dong, sekarang kita bisa belajar bahasa Inggris langsung dari bahasa Indonesia di Duolingo. Nah ini sih yang aku butuhin. Terus ini juga gratis loh. Coba sini lihat, Put, aku pengen tahu tampilannya. Nih, pertama kita pilih dulu belajar bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Oh, jelas banget ya pilihannya. Nah, ini baru enak. Jadi aku nggak bingung mulai dari mana. Terus di sini itu ada latihan-latihan basic. Kayak apa? Nih, misalnya terjemahan. Coba aku dong, aku mau buktiin kalau aku masih bisa. Nih coba. Oh, ini jawabannya yang ini kan? Math. Langsung dikasih tahu loh benar atau salah. Nah, jadi itu yang enak, langsung dapat feedback instan. Coba yang lain. Ini ada listening juga. Here is the shampoo, and the medicine is over there. Bentar, coba ulang dong. Kalau ngomongnya cepat aku suka buyar. Makanya ini bagus buat latihan, supaya telinga kita tuh kebiasaan buat denger. Ada speaking juga nggak? Ada dong. Nih, speaking. Aduh, malu ngomong ke HP. Wah, katanya mau pacar bule. Jujur ya, tampilannya itu bikin pengen lanjut. Nggak berasa belajar yang berat. Iya, rasanya tuh kayak main game, makanya lebih fun. Nah, ini baru cocok buat aku. Aku soalnya malas kalau belajarnya formal. Terus di sini juga ada sistem pengulangan. Jadi materi yang udah pernah kita pelajari bisa kebantu buat keinget lagi. Oh, jadi nggak gampang lupa ya. Iya, dan buat bangun kebiasaan juga enak. Cukup 10 menit per hari aja udah oke. Nah, ini masuk akal sih, 10 menit masih sanggup. Ada streak sama reminder juga. Jadi kebantu kalau mau buat konsisten. Aku paling kejebak streak sih. Kalau udah jalan, sayang kalau berhenti. Tapi emang cuma Inggris aja? Enggak, Duolingo itu punya 40 lebih bahasa yang bisa dipelajari. Banyak banget. Nih, lihat. Wah iya, banyak banget, beneran. Dan 9 bahasa utama udah tersedia sampai level B2. Yang mana aja? Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Jepang, Korea, dan Mandarin. Buset, lengkap amat. Terus bukan cuma bahasa doang, di sini juga ada chess, math, sama musik. Hah? Serius? Serius? Nih, ada chess juga. Benteng bergerak dalam garis lurus. Ambil bintang-bintangnya. Gila, sekarang lengkap juga ya. Makanya menurut aku ini kepake banget. Mulai dari percakapan sehari-hari, nonton konten luar, traveling, sampai pengembangan karir juga berguna banget.
Kalau aku buat ya itu tadi, siapa tahu kalau ada bule yang ngajak aku ngobrol. Nah, kalau aku pengen buat nonton sih, biar nggak bergantung sama subtitle terus. Jujur ya, ini lebih enak loh dari yang aku bayangin, gak ribet, nggak bikin takut. Iya, buat pemula juga lebih ramah. Makanya kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris, apalagi sekarang udah bisa langsung loh dari bahasa Indonesia, coba deh pakai Duolingo. Biar nanti kalau ketemu bule ya, aku nggak cuma bisa bilang hello. Iya, minimal jangan jawab good morning buat semua situasi. Dan buat kalian yang pengen coba, cek linknya di pin komen atau description box ya. Oke, aku mau lanjut dulu. Siapa tahu bentar lagi aku jago. Selamat siang, Deravin. Ini makanan untuk hari ini. Pergi. Gue nggak mau makan. Tapi Deravin, dari tadi pagi Deravin belum makan sama sekali. Gue bilang pergi. Deravin, kalau Deravin tidak makan, nanti kondisinya Deravin bisa drop loh, Deravin. Gue nggak peduli. Gue nggak bakal makan selama gue masih dikurung di sini. Ada apa ini? Asisten, kenapa kamu lama sekali di kamarnya Rafin? Mohon maaf Bu Bianca, Pak Suryo, ini Deravin menolak untuk makan. Rafin, kenapa kamu menolak buat makan? Rafin, ibu kamu bertanya sama kamu. Jawab! Aku bakal makan kalau aku udah gak dikurung di sini. Rafin, sudah mulai berani ya kamu sekarang? Aku cuman gak mau diperlakukan kayak tahanan, Pak. Aku pengen bebas. Aku udah muak di sini. Kamu pengen bebas? Gampang, Rafin. Gampang. Kalau kamu memang pengen bebas dari kamar ini, itu gampang sekali, Rafin. Kamu cukup nurut dengan perjodohanmu bersama Mika. Mika lagi. Aku udah muak banget dengan namanya dia. Rafin, Mika itu adalah perempuan yang baik untuk masa depan kamu. Tapi aku gak suka sama Mika, Bu. Suka tidak suka, itu tidak penting, Rafin. Yang paling penting, nama keluarga Mandala tetap terhormat di depan semua orang. Jadi hidup aku cuman buat jaga nama keluarga ini. Tentu saja, Rafin. Karena kamu adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Aku gak mau dijodohin sama Mika. Aku gak suka sama dia. Bapak gak usah ngatur-ngatur aku. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau dijodohin, Rafin? Pasti ini semua karena wanita rendahan itu, kan? Pasti ini semua karena Felicia tantrum itu. Iya kan? Terlihat jelas dari wajah kamu, Rafin. Kalau kamu masih memikirkan anak itu. Bapak nggak usah bawa-bawa Feli. Kenapa? Kamu takut? Dia nggak ada hubungannya sama masalah ini. Jadi Bapak nggak usah bawa-bawa dia. Salah, Rafin. Feli sangat ada hubungannya dengan masalah ini. Karena kamu sudah Bapak kurung di sini selama beberapa hari. Kamu pasti tidak tahu kan bagaimana keadaan Feli itu sekarang. Keadaan Feli? Kenapa dia? Bapak apain Feli? Dia sudah Bapak usir dari rumah yang Bapak kasih. Kasian sekali loh mereka sekarang. Kasian sekali hidup mereka. Katanya mereka sudah jadi gelandangan
sekarang. Kasihan sekali ya. Dan ini semua itu karena kamu, Raffin. Karena kamu hidup Feli, orang yang selalu kamu pikirkan, sekarang jadi jauh lebih menderita. Karena aku. Iya. Karena kamu pergi ke ulang tahun Feli. Dan kamu membuat malu nama keluarga Mandala di depan keluarga Mika. Pak, itu bukan salah Feli, Pak. Bapak jangan ganggu dia. Dia gak ada salah apa-apa, Pak. Tapi Feli alasan kamu pergi dari rumah ini, kan? Iya, kan? Enggak, Pak. Dia gak tahu apa-apa, Pak. Dia gak pernah maksa aku buat datang ke pesta ulang tahunnya, Pak. Dia gak tahu apa-apa, Pak. Kasihan dia, Pak. Kasihan. Kamu masih bisa mengkhawatirkan Feli. Kalau kamu memang khawatir sama dia, harusnya waktu itu kamu tidak datang ke ulang tahunnya dia. Itu pilihan aku, Pak. Itu pilihan aku buat datang ke pesta ulang tahunnya dia. Nah itu masalahnya. Kamu merasa kamu punya pilihan. Padahal dari awal kamu hidup, itu semuanya sudah Bapak yang tentukan, Raffin. Kalau kamu memang mau Feli aman, kamu tahu kan harus apa, Raffin? Kamu harus nurut dengan perjodohanmu bersama Mika. Kamu nurut aja, Raffin. Kamu jangan membantah omongan Bapak. Semakin kamu membantah omongan dari Bapak, kamu hanya akan membuat Feli semakin tersiksa. Ini demi kebaikan kamu, Raffin. Kebaikan aku. Dengan maksa aku. Dengan orang yang gak aku suka. Gitu maksud ibu. Kamu tidak perlu suka sekarang, Raffin. Nanti kamu juga akan terbiasa. Aku bukan barang yang bisa dipindahin seenaknya. Aku gak mau dijodoh-jodohin kayak gini. Raffin, sudah cukup, Bianca. Biarkan saja kalau dia memang tidak mau dijodohkan bersama Mika. Kita tinggal buat Feli hidupnya jauh lebih menderita. Raffin, Bapak itu bisa membuat Feli benar-benar kehilangan segalanya. Rumah, sekolah, teman. Bahkan Bapak bisa membuat Feli tidak hidup tenang selamanya. Bapak nggak bisa kayak gitu. Bisa lah, Raffin. Kamu lupa bapakmu ini siapa? Bapak adalah pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi sekarang kamu pilih ya, Raffin. Kamu nurut dijodohkan dengan Mika, atau Bapak akan membuat hidup Feli jauh lebih menderita daripada sekarang. Raffin, jangan keras kepala lagi. Kalau aku nurut, Bapak gak bakal kan ganggu Feli. Jawab, Pak. Iya. Kalau kamu nurut, Feli tidak akan Bapak ganggu. Lebih baik kamu setuju dengan perjodohan ini, Raffin. Agar tidak ada masalah yang lebih besar lagi. Gimana, Raffin? Kamu mau kan untuk nurut dengan perjodohanmu bersama Mika? Mau kan, Raffin? Oke, aku bakal nurut. Dijodohin sama Mika. Bagus. Bagus, Raffin. Akhirnya kamu nurut juga ya. Harusnya kamu
kamu seperti ini dari waktu ini. Tapi Bapak jangan sakitin Feli. Jangan buat hidup dia ya jauh lebih menderita. Baiklah. Yang penting kamu nurut dengan perjodohan ini. Tapi ingat ya Raffin, satu langkah saja kamu berani untuk mendekati Feli itu lagi atau membuat nama keluarga Mandala malu, Bapak tidak akan tinggal diam. Feli hidupnya akan hancur selamanya. Kamu paham? Paham. Bagus. Sekarang kamu makan. Papa tidak mau ya keluarga Mika melihat calon tunangan anaknya terlihat lemah seperti ini. Raffin, Ibu harap kamu mengerti ya Raffin. Ini semua demi masa depan kamu, masa depan aku. Udah Ibu hancurin dari awal. Raffin, siap-siap ya. Sebentar lagi kamu akan resmi menjadi tunangannya Mika. Maafin gue ya, Vel. Gue gak punya pilihan. Gue harus nurut supaya lo gak semakin menderita. Feli, kamu gak boleh malu. Kamu udah bukan Feli yang dulu. Sekarang kamu harus bisa cari kerja. Kamu harus berusaha sendiri. Restoran itu kayaknya lagi butuh karyawan deh. Aku coba kesana sekarang. Permisi. Ya, ada perlu apa ya? Maaf Pak, di sini lagi butuh karyawan nggak? Karyawan? Ya Pak, saya lagi cari pekerjaan. Saya bisa ngelakuin apa aja kok Pak. Saya bisa jadi pelayan, saya bisa ngebersihin meja. Pokoknya apapun itu Pak. Kamu pernah bekerja di restoran sebelumnya? Belum pernah Pak. Tapi saya bisa belajar kok. Sepertinya kamu masih sekolah ya? Iya Pak. Maaf ya, restoran ini perlu karyawan yang berpengalaman, bukan anak kecil kayak kamu. Tapi saya bisa belajar kok Pak. Saya bakal bekerja yang benar. Maaf, kamu tidak bisa bekerja di sini. Lagian ini adalah restoran mewah. Kami tidak bisa menerima orang sembarangan. Silakan cari tempat lain aja ya. Gak apa-apa Feli. Kamu baru ditolak sekali. Kamu harus coba lagi sekarang Feli. Permisi Kak. Iya Kak, mau cari baju apa ya? Enggak Kak, saya mau tanya. Di sini ada lowongan pekerjaan nggak ya? Lowongan kerja? Iya Kak, saya bisa lipat baju kok. Saya bisa bersihin baju. Atau disuruh jaga kasir, saya juga bisa kok Kak. Sebentar ya, saya panggil ownernya dulu. Iya Kak. Semoga ada harapan di sini. Halo. Kamu emang kerja di sini? Iya Bu, punya pengalaman kerja? Belum punya Bu. Belum punya tapi udah berani ngelamar di sini. Cari mati ya kamu? Kamu tahu ini butik apa? Ini butik mahal. Yang kerja di sini itu semuanya udah punya pengalaman kerja. Berani banget ya kamu ngelamar ke sini tapi belum punya pengalaman kerja. Juga kelihatannya masih muda ya. Udah lulus SMA kah kamu? Asal kamu tahu ya, Dek, yang biasa ngelamar ke sini itu lulusan S2 semua. Orang kayak kamu yang belum lulus SMA, lebih baik kerja rendahan aja ya. Nggak usah sok-sokan deh ngelamar ke butik mewah kayak gini. Ya Bu, saya ngerti. Udah kamu pergi aja ya. Buang-buang waktu aja deh.
nyakitin banget ya. Omongan owner butiknya itu. Dibutuhkan kasir dan penjaga toko. Semoga di situ aku bakal diterima. Permisi kak. Iya, ada apa? Saya lihat di depan tadi ada lowongan pekerjaan. Saya mau coba daftar kak. Oh, lowongan itu baru aja penuh tadi pagi. Sudah penuh? Iya, tadi udah ada yang diterima. Oh, ya kak. Maaf ya. Nggak apa-apa kak. Makasih ya kak. Ternyata cari kerja susah banget ya. Dulu aku selalu mikir cari uang itu gampang. Tinggal minta papa, tinggal minta nenek. Tapi sekarang, untuk dapat uang sendiri aja susah banget. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku harus cari pekerjaan lagi. Sudah beberapa tempat aku datengin, tapi nggak ada yang mau nerima aku. HP ku juga rusak. Uang nggak punya, kerja nggak dapat. Mana lapar banget lagi. Belum makan dari pagi. Kenapa gini banget sih hidupku? Kenapa aku nggak pernah dapat apa yang aku mau? Kenapa aku selalu kalah dari orang-orang? Capek banget aku hidup kayak gini. Feli, kamu nggak boleh nyerah. Kamu harus semangat. Kamu harus coba satu tempat lagi. Aku coba kesana deh. Semoga aja mereka butuh orang untuk bekerja. Permisi. Iya nak, mau makan apa ya? Saya bukan mau makan bu. Oh, terus ada apa ya nak? Saya cuma mau tanya. Di sini ada lowongan pekerjaan nggak ya bu? Lowongan kerja? Iya bu. Saya lagi butuh pekerjaan. Kamu masih sekolah ya? Iya bu. Tapi saya bisa kerja setelah pulang sekolah. Tapi saya juga bisa kerja di hari libur kok bu. Kamu pernah kerja di warung makan seperti ini? Belum pernah bu. Tapi saya bisa belajar kok bu. Saya bisa cuci piring, saya bisa nyapu, ngepel, saya bisa bersihin meja. Apapun saya bisa kok bu. Kamu yakin mau kerja seperti itu? Iya bu, saya yakin. Kerja di tempat sederhana seperti ini, itu capek loh nak. Dan gajinya tidak besar. Gak apa-apa bu, saya cuma butuh uang buat saya hidup bu. Saya tahu saya belum punya pengalaman bu. Tapi saya bakal belajar bu. Saya nggak bakal malas-malesan. Saya bakal bekerja dengan rajin. Kenapa kamu sampai cari kerja sendiri nak? Kalau kamu nggak mau cerita juga nggak apa-apa kok. Saya cuman lagi belajar hidup sendiri, Bu. Selama ini, saya sering banget nyakitin orang-orang, Bu. Saya terlalu sering hidup enak. Sampai terkadang, saya lupa diri, Bu. Jadi sekarang saya mau berubah, Bu. Saya pengen nyari uang sendiri. Walaupun harus mulai dari bawah. Nama kamu siapa? Feli, Bu. Baiklah, Feli. Ibu akan memberikan kamu kesempatan. Kamu boleh kerja di sini. Serius, Bu? Iya, tapi kamu harus benar-benar serius bekerja ya. Ya, Bu. Saya serius. Saya serius banget, Bu. Nanti kamu bantu bersihin meja, cuci piring, dan antarkan makanan ke pelanggan. Ya Bu, saya bisa.
Untuk jam kerjanya, kamu bisa datang setelah kamu pulang sekolah ya. Kamu bisa bekerja sampai sore. Dan kalau kamu misalnya libur, kamu boleh datang lebih pagi. Ya Bu, saya mau. Tapi maaf ya Dek, untuk gajinya Ibu nggak bisa kasih banyak-banyak. Nggak apa-apa Bu, yang penting saya bisa kerja. Ya udah, kamu bisa kerja mulai besok ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Pasti kamu belum makan ya? Ya udah, kamu makan di sini aja ya. Tapi Bu, saya nggak punya uang. Nggak apa-apa, anggap aja ini bonus karena kamu sudah keterima kerja di sini. Ayo, ikut Ibu sekarang. Akhirnya, ada juga orang yang mau ngasih aku kesempatan. Aku nggak boleh sia-siain ini. Aku harus berubah. Aku harus buktiin kalau aku bisa hidup tanpa menyusahkan orang lain. 100 juta, 200 juta. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!